Sahabat, di balik setiap kisah sukses seseorang, terdapat seseorang yang bisa dipercaya, yang bisa membimbing, yang bisa menginspirasi, yaitu seorang pelatih yang hebat, seorang coach yang hebat. Setiap individu di dalam pekerjaannya, di dalam melakukan pekerjaannya akan berhasil apabila memiliki seorang pelatih yang hebat, seorang coach yang hebat. Oleh sebab itu, Anda sebagai manajer yang ingin anak buahnya menjadi hebat, sukses untuk mencapai goal, Anda harus menjadi pelatih yang hebat. Anda harus menjadi coach yang hebat. Sahabat, seorang pelatih tidak hanya menunjukkan jalan kepada anak buah untuk sukses, tetapi harus bisa menemukan jalan yang tadinya anak buah tidak tahu untuk mengerjakannya, menjadi tahu dan paham untuk mengerjakannya. Artinya dia memiliki kemampuan untuk bekerja. Ini bukan untuk memperbaiki anak buah. Ini tentang bagaimana memperkuat kekuatan yang sudah dimiliki oleh anak buah untuk mencapai objektif, untuk menjadi sukses, untuk menjadi hebat. Saya akan kasih contoh, sahabat. Seseorang pelatih yang merubah dari nobody menjadi somebody. Pernah dengar Mike Tyson, petinju yang legendaris? Pelatihnya namanya De Amanto. Dia adalah pelatih hebat. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan tidak hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai mentor. Apa artinya sebagai mentor yang dia lakukan? Dia persiapkan otaknya Tyson menjadi pinter, dan dia siapkan fisiknya Tyson menjadi memiliki keterampilan dan memiliki ketahanan untuk berjuang, untuk bertempur. Dua hal itu ya. Siapkan otaknya dan siapkan fisiknya. Nah, dengan menyiapkan otak dan fisik menghasilkan jalan bertinju bagi Mike Tyson yang luar biasa untuk menjadi hebat, untuk menjadi juara. Sahabat, sebagai seorang manajer, agar mampu menjadi pelatih hebat, mampu menjadi coach yang hebat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mampu memberikan kejelasan dalam kegelapan dan kekacauan dalam melakukan business operation. Artinya apa? Membantu anak buah Anda melihat jalan yang terasa kabur menjadi terang. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, menjadi paham untuk melakukan dengan sempurna. Itu nomor satu. Nomor dua adalah mampu memberikan cara pandang yang baru dan segar untuk menantang zona nyaman. Menantang zona nyaman anak buah Anda dengan wawasan yang baru, dengan cara pandang yang baru, sehingga dia termotivasi untuk melakukan pekerjaan, untuk berinovasi, melakukan pekerjaan, mencapai hasil. Yang ketiga adalah mampu membangun ketahanan daya juang. Yang nomor tiga itu, membangun ketahanan daya juang. Ini penting banget. Adalah melengkapi anak buah Anda dengan mampu mengatasi rintangan dengan percaya diri yang tinggi. Artinya apa? Dia harus memiliki kompetensi. Kompetensi artinya
ilmu pengetahuan dan kemampuan dia harus miliki, mampu berinovasi, memiliki etos kerja, memiliki etika dan adab-adab kerja. Kalau dia udah punya itu, dia akan confident, dia akan mempunyai confident level, mempunyai komitmen yang tinggi. 3 hal ini yang harus dilakukan untuk menjadi manajer pelatih yang hebat. Nah, kalau Anda tidak melakukan pelatihan hebat kepada anak buah Anda, kos yang akan Anda keluarkan, biaya yang Anda keluarkan ada 3. Yang pertama, terjadi stagnasi di dalam organisasi bisnis Anda. Itu kos yang biaya yang harus Anda keluarkan. Karena manajer tidak memberikan pelatihan sehingga tidak jelas tujuan anak buahnya, kurang arah dalam bekerja anak buahnya, menyebabkan perasaan anak buah menjadi mandek, menjadi stagnan, sehingga kemajuan anak buah akan terhenti. Itu nomor 1, kos yang harus Anda bayar. Kos yang kedua yang harus Anda bayar adalah blind spot. Karena manajer sebagai pelatih tidak menghadirkan visi yang jelas, sehingga anak buah kehilangan kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga adalah terisolasi. Anda terisolasi. Kos yang harus Anda bayar. Karena manajer sebagai pelatih menghadapi tantangan sendirian. Anda bekerja sendirian. Akibatnya kesuksesan yang menjadi lebih sulit ketika anak buah Anda, orang-orang yang Anda andalkan, tidak berkontribusi, tidak memiliki kompeten dan komitmen. Ingat, manajer bekerja bersama melalui orang lain. Jadi supaya ketiga kos ini biaya tidak terjadi, lakukan pelatihan yang hebat, menjadi pelatih yang hebat, menjadi coach yang hebat untuk membangun anak buah yang hebat. Jadi kalau Anda lakukan pelatihan yang hebat, menjadi pelatih yang hebat, menjadi coach yang hebat, dampak Anda di dalam memberikan pelatihan itu adalah pertama, mampu melihat potensial pasar. Artinya membantu anak-anak buah Anda melihat apa yang mampu dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah mampu menyusun dan membuat strategi growth, strategi berkembang, strategi yang dipersonalisasikan, strategi yang dipersonalisasikan di dalam perjalanan yang unik anak buah Anda untuk mencapai objektif yang telah disepakati dan ditentukan. Jadi strategi growth itu penting bagi anak buah Anda agar mereka memiliki diferensiasi untuk penetrasi, untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, dampak Anda memberikan pelatihan mampu memberdayakan anak buah Anda, merubah keraguan menjadi tindakan yang nyata dan tindakan yang membuahkan hasil. Jadi itulah kenapa Anda sebagai manajer harus menjadi pelatih yang hebat, harus menjadi coach yang hebat. Sampai bertemu lagi.